biasanya Ustaz, nih teman-teman yang mau berbuka puasa namanya bukber Ustaz. Nah, ini bukber rame, ini kejadian relate semua. Ya, bukber rame Ustaz, pas aja nggak ada yang sholat Ustaz. Ini. Ya. Aduh, ini Mas Didik mah buka kartu aja nggak? Tenang. Ini emang biasa seperti itu Ustaz. Nah, kasih nasihat dulu Ustaz untuk teman-teman kita nih Ustaz. Iya, bukber insyaallah. Rame, pas azan maghrib pada kemana nih teman-teman gitu. Nah, semua rata-rata alasannya macam-macam Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, di sini pentingnya kita memahami pentingnya sholat ya Ustaz. Jangan sampai kita mengejar uceng tapi kelangan delek, apa istilahnya kalau orang apa itu. Kita pengennya puasa ya, puasa tetapi kemudian meninggalkan kewajiban yang lain. Tentunya itu tidak dibenarkan ya. Mestinya ya ketika kita bukber, setelah buka bersama ya, kemudian sama-sama menjalankan sholat maghrib ya, syukur-syukur berjamaah. Nah, kalau tidak melaksanakan sholat gimana? Wah, bab tentang sholat ini juga panjang ya. Mestinya ya tetap kita wajib menjalankan sholat maghrib, jangan ditinggalkan. Ya, nanti gimana puasanya ya? Sudah kita puasa haus, apalagi lapar ya, lapar dan dahaga, lemes, tapi begitu waktunya sholat malah ditinggalkan. Padahal sholat itu juga salah satu tiang agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Kalau meninggalkan sholat berarti merobohkan agama kita. Insyaallah. Ya, maka jangan sampai ya kita puasa kemudian malah meninggalkan sholat. Ya, itu satu paket lah Ustaz. Satu paket. Nah, ya, itu puasa teman-teman. dan sholat, karena itu satu ibarat bangunan ya. Kita di sholat sebagai tiangnya. Jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Ya, seperti itu. Gitu teman-teman ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, nanti banyak-banyak alasannya Ustaz. Kita juga ayo sholat. Aduh, celana kotor lah. Nggak ada sarung di depan. Tiba-tiba menghilang, dia nanti datang lagi insyaallah ya. Ini ya tetap sholat harus diprioritaskan ya, karena satu paket dengan puasa Ustaz ya. Oke. Baik, ini kita sudah sampai momentum bukber Ustaz. Nah, biasanya yang terjadi bukber ini adalah momen-momen seperti itu yang sering terjadi. Nah, kemudian Ustaz, sebelum berbuka, kita ini kan biasanya nyari-nyari takjil Ustaz. Ya, mungkin saya juga suka nyari takjil kemana-kemana gitu, cari. Kemudian penting takjil ya. Apalagi rumah saya kan dekat Masjid Jogokarian, Kampung Ramadan itu lah tempat kita nyari-nyari takjil. Dulu saya 7 tahun di Masjid di Jogokarian, juga ikutan menikmati takjil yang ada di Jogokarian ya. Nah, gimana nih Ustaz ya? Sebenarnya boleh nggak sih kita nyari takjil Ustaz? Ya, kadang ada orang-orang yang suka, oh itu kan tempat pasar, tempat yang tidak disukai gitu. Jadi kita dulu juga tidak pernah lakukan seperti itu Ustaz. Nah, tapi udahlah, ini kan juga momentum nih di bulan Ramadan ini, ayolah nggak apa-apa nyari-nyari takjil gitu. Sebenarnya gimana Ustaz untuk anak-anak muda nih, ada terjadi perdebatan di komentar-komentar Facebook itu ya atau Instagram, nyari takjil sama juga kita misalnya memprioritaskan pasar, banyak mata tertuju kepada yang tidak menutup aurat. Kemudian ada musik-musik ya yang tidak baik. Nah, ada juga ya kita bukan di situ, kita kan nyari takjilnya, nyari yang baik-baiknya, momentum kita, kenikmatan kita di bulan Ramadan, salah satunya adalah yang kita kangenin adalah takjilnya seperti itu, suasananya. Ya, saya pun merindukan itu sebenarnya. Ustaz, mungkin biar teman-teman agak nyantai nih Ustaz, biar nggak terkesan aduh apa-apa kok dilarang, gitu. Ya, emang momen mencari takjil ini satu yang asik ya, yang nikmat lah itu. Saya kira boleh-boleh aja Ustaz, tidak ada larangan ya. Insyaallah, ya. Jangan sampai apa-apa semua dilarang ya. Jadi walaupun boleh ya, tapi tetap ada
apa rambu-rambunya yang perlu kita jaga ya itu. Namanya kita puasa ya pertama dari sisi mungkin pandangan ya walaupun tidak bisa kita hilangkan ya bagaimana memandang yang tidak boleh itu ya tapi dijaga tidak diumbar lah gitu ya istilahnya gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua jangan berlebihan. Nah itu tuh jangan berlebihan. Pengen semua dilihat kemudian pengennya dibeli semua. Betul sekali. Begitu udah beli sampai rumah dimakan baru berapa potong kue sama minum 1 gelas sudah kenyang. Akhirnya mubadir, tidak dimakan. Jadi belilah yang yang prioritas ya, yang ketika buat buka itu sudah mengenyangkan lah gitu, sudah enak gitu ya, tidak banyak tersisa. Masya Allah. Gitu. Ya, kemudian di momen itu juga ya ini bagian daripada mendukung ekonomi saudara kita ya. Mungkin momen Ramadan inilah sebagian dari saudara-saudara kita yang rezekinya emang di sini nih. Betul, iya. Momentumnya di sini momentumnya. Kita niatkan sambil sedekah juga untuk saudara-saudara kita yang berjualan. Ya, saling membantu ta'awunnya di sini. Itu Ustaz. Iya. Saya juga pernah nanya begini tuh Ustaz. Mas, ini emang jualan produk ini di luar bulan Ramadan? Enggak Mas, ini kita khusus Ramadan aja gitu. Dari Makassar, dia kebetulan jualan Jalan Kote Ustaz. Jalan Kote. Kemudian untuk apa ini jualan ini? Saya bilang itu targetnya apa? Targetnya keuntungan ini untuk pulang kampung. Gitu. Nah, artinya kan emang mendorong mereka untuk memajukan bisnisnya ya, dan dia bisa pulang kampung Ustaz dari jualan itu gitu kan. Sudah lama tidak pulang kampung karena mahasiswa ikutan jualan tuh Masya Allah ya. Oke ya, untuk teman-teman jadi boleh-boleh saja. Jadi udah ya, clear ya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Ayo kita nikmati Ramadan ini dengan Ramadan yang bahagia, senang ya. Salah satu perindu kita emang itu Ustaz sebenarnya. Ya. Bahkan saya tuh sama istri kalau udah datang bulan Ramadan kita sudah menjadwalkan mau cari takjil di sini, di sini macam-macam. Bagus kalau ketika itu beli banyak tapi kemudian bagi-bagi atau disedekahkan. Betul. Iya. Ya kita membahagiakan yang jual, kemudian kita juga membahagiakan saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Masya Allah. Pahalanya double itu. Nah, itu tuh sekaligus ada pertanyaan Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya Ustaz selain baca Quran nih, katanya kan Ustaz, kata anak muda ini Ustaz, mereka juga semangat bersedekah nih Ustaz. Ada apa sih sebenarnya Ustaz bersedekah di bulan Ramadan ini? Ada fadilah apa Ustaz? Mungkin biar teman-teman kita biar lebih semangat lagi untuk bersedekah di bulan Ramadan. Iya, bersedekah di bulan Ramadan, terutama kita memberikan buka puasa ya kepada orang yang puasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa ya, walaupun dengan sebutir kurma atau paling tidak 1 teguk air. Tapi kan kita biasanya kalau ngasih buka Ramadan kan 1 paket benar ya. Ada minumannya minimal es teh, kemudian ada takjilnya ya, ada kurmanya, ada buahnya, kemudian tambah 1 biasanya ada makanan beratnya. Itu Masya Allah. Pahalanya apa? Sama. Akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Tapi ini jangan dijadikan dasar atau dalil untuk kita tidak berpuasa. Iya. Pokoknya saya mau ngasih buka puasa aja deh, biar saya dapat pahala orang yang puasa. Tapi nggak mau puasa, ini juga keliru ya. Ini juga tidak boleh. Kita tetap berpuasa, tapi kemudian kita bersemangat untuk bersedekah memberikan buka puasa kepada orang lain yang berpuasa. Masya Allah. Nah, jadi double lagi. Ya, dan dilipat gandakan pahalanya. Karena di momen Ramadan ada Ramadan ini. Luar biasa tuh untuk teman-teman tuh. Jadi kan amalan terbaik di bulan Ramadan. Ini teman-teman saya Ustadz. Ya, walaupun mereka tato-tatoan ya. Tapi kalau bulan Ramadan tuh gila-gilaan kalau bersedekah Ustadz. Iya. Nah,
Ini juga kemarin sempat terjadi perbincangan Ustaz. Ya, terus dia bilang begini, Mas Didik, saya lihat itu ada di YouTube ya, jadi setiap bulan Ramadan tuh Ustaz Khalid tuh nggak ada di Indonesia. Beliau selalu umroh, selalu umroh di bulan Ramadan. Nah, mereka juga ingin melakukan amalan seperti itu. Sempat terjadi obrolan-obrolan, walaupun ya anak muda Ustaz, ya semi-semi ahli maksiat, tapi kalau udah strategi, mereka kan strategi dunia udah jago nih, bagaimana cara melipat gandakan omset, profit. Tapi mereka juga mulai mikir nih, bagaimana cara melipat gandakan pahala. Ada nggak shortcut untuk kita dapat pahala yang gede? Nah, akhirnya dia cari-cari itu Ustaz, ketemulah kalimat dari Ustaz Khalid tadi Ustaz. Nah, sebenarnya ada apa sih Ustaz? Umroh di bulan Ramadan tuh kenapa sih orang-orang rebutan umroh di bulan Ramadan Ustaz? Apa fadilah? Mungkin untuk mereka-mereka ini biar dapat jawabannya Ustaz. Masya Allah, ya. Itu suatu impian kita semua ya, bisa umroh di bulan Ramadan ya. Karena umroh di bulan Ramadan itu seperti ibadah haji Ustaz ya. Masya Allah. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya ya. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban kita untuk haji kalau sudah mampu nanti. Tapi pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah ya, kita berharap, berdoa sama Allah, semoga di momen bulan Ramadan ya, semoga Allah kemudian memampukan kita untuk bisa umroh ya, terutama di 10 hari terakhir. Masya Allah. Nah, syukur-syukur bisa full 30 hari ya. Masya Allah. Ya. Pahalanya seperti haji itu Masya Allah. Haji. Itulah Ustaz, ya gimana ya? Saya lihat orang yang jago di bidang entrepreneur ya. Jadi dia pun sudah mulai ngerti nih. Gini cara naikkan omset dunia, cara menaikkan profit dunia, margin dunia, melipat gandakan omset. Nah, akhirnya mereka sudah mulai ngerti nih Ustaz. Ya, pahala apalagi nih Mas Didi ada yang kita obrolin. Dia mulai sadar tuh. Saya bilang bulan Ramadan itu pelipat gandaan pahala. Ya, apa contohnya? Kasih makan orang yang berbuka. Akhirnya mereka melakukan itu. Ya. Kemudian ngaji juga nih Ustaz. Mulai belajar mereka ngaji, cuman yang masih terbata-bata Ustaz. Ya, kapan hari pernah saya ajarin juga Ustaz, masih Iqra gitu ya. Nah, tapi mereka ada semangatnya luar biasa. Mereka tahu satu huruf ini terjadi pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Nah, itu sebenarnya detailnya gimana Ustaz? Untuk kenapa mereka tuh pengen tahu sebenarnya baca Quran di bulan Ramadan tuh pahalanya sebesar apa Ustaz? Allah. Untuk orang-orang yang belum bisa baca Ustaz itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ya paling tidak mendapatkan 2 kebaikan. Ya, 2 pahala ya. Kemudian di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan. Ya, lipat gandakan di sini ya hanya Allah yang mengetahui ya seberapa besar Allah melipat gandakannya ini, sesuai dengan mujahadah dan keikhlasan kita di dalam beribadah, terutama membaca Al-Quran. Nah itu Ustaz.